201084 dari kelas 2B keperawatan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien. Siapa nangkap? Ada insumeter atau manometer, ada stetoskop, handphone bersih, horologi atau jam, termometer, dan terakhir ada pasang. Persiapan klien membaca salam terbatik. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Suhadrianti, perawat yang bertugas hari ini dari jam 7 pagi ini Bu sampai jam 2 siang nanti. Jadi tujuan saya ke sini ingin melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada Ibu. Kurang lebih waktunya 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia Bu? Oke saja ya Bu ya. Baik Bu, saya tutup dulu kameranya Bu. Ini mencuci tangan menggunakan nama angka. Dan memasang handphone bersih. Baik, yang pertama, selanjutnya kita ambil termometer. Memastikan bahwasanya termometer berada di angka 0 karena menggunakan termometer air raksa. Letakkan di akhiran bagian jenis ya Bu ya. Mari menunggu termometer. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tensi kepada pasien. Baik Bu, sudah. Tensi Ibu 180 ya Bu ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan nadi pasien dengan waktu 60 detik atau 1 menit. Baik Bu, denyut nadi Ibu 60 ya Bu ya. Kita lihat dulu ya Bu ya, kilometernya saksi ya Bu. Baik Bu, suhu tubuh Ibu 37. Itu normal ya Bu ya.
Baik Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan standar vital kepada Ibu dan hasilnya alhamdulillah normal ya Bu ya. Baik Ibu, apakah ada yang ditanya lagi Bu? Enggak ada ya Bu ya. Nanti jika ada perlu, Ibu bisa menemui saya di next station ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Selanjutnya persiapan alat. Di sini sudah ada stetoskop, penlight, handphone bersih, kasa, dan sudip lidah. Selanjutnya persiapan klien. Assalamualaikum Ibu, kenalkan nama saya Ning Gantri, perawat yang bertugas hari ini mulai dari jam 7 pagi ini sampai jam 2 siang nanti Ibu. Jadi tujuan saya ke sini melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu untuk mengetahui keadaan tubuh Ibu atau gejala-gejala yang ada dalam tubuh Ibu. Apakah Ibu bersedia Ibu? Baik Bu, waktunya sekitar 10 menit ya Bu ya. Saya tutup dulu ya Bu sampirannya. Baik, selanjutnya kita mencuci tangan kita menggunakan 6 langkah. Selanjutnya kita memasang handphone bersih. Yaitu untuk mengetahui tekanan darah Ibu. Baik, setelah memakai sarung tangan bersih, kita memeriksa fisik pasien dari bagian kepala pasien. Yang pertama yang kita lakukan adalah inspeksi, yaitu melihat bahwasannya kepala pasiennya ada benjolan atau ketidaksimetrisan dari kepala pasien. Selanjutnya setelah kita melakukan inspeksi, kita akan melakukan palpasi, yaitu dengan meraba kepala pasien, melakukan penekanan, apakah ada benjolan atau tidak di kepala pasien. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian mata pasien. Yang pertama yang kita lakukan adalah inspeksi, yaitu dengan mengamati mata pasien, apakah ada kotoran atau sebagainya macamnya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menarik konjungtiva pasien untuk memastikan warna dari konjungtiva pasien, warnanya merah muda berarti normal. Dan selanjutnya kita lakukan pemeriksaan sklera, yaitu dengan mengamati sklera pasien. Selanjutnya yang kita lakukan adalah memeriksa kornea pasien, yaitu dengan mengetes menggunakan kapas. Apakah mata sensitif atau tidak? Baik. Dan selanjutnya kita memeriksa pupil mata pasien menggunakan penlight. Selanjutnya kita memerhatikan bola mata pasien apakah juling atau tidak dengan menggunakan jari. Bu, bisa lihat ya Bu ya, pandangan lurus ya Bu. Baik, untuk bola mata pasien normal dan tidak juling. Selanjutnya yang kita lakukan adalah khusus menggunakan koran untuk menguji kejenihan dari mata pasien. Bu, bisa lihat Bu, apakah jelas? Jelas Bu? Baik, setelah itu yang kita lakukan adalah lapang pandang, yaitu dengan menggunakan jari kita tes mata pasien menggunakan jari. Baik Bu, lihat tuh, masih lihat tuh. Baik, untuk mata pasien normal. Baik, selanjutnya kita lakukan adalah memeriksa bagian telinga pasien. Yang pertama kita lihat adalah infeksi, yaitu melihat telinga pasien apakah ada ketidaksimetrisannya antara telinga kanan dan telinga kiri pasien. Dan selanjutnya kita lakukan adalah dengan mengetes pendengaran pasien. Ada 3 cara untuk mengetesnya. Yang pertama dengan menggunakan bisikan, yang kedua dengan menggunakan arloji, yang ketiga dengan menggunakan garpu talam. Baik, sekarang kita menggunakan metode dengan menggunakan garpu talam.
Baik, untuk pendengaran pasien normal. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa bagian hidung pasien. Yang pertama yang kita lakukan adalah inspeksi dengan melihat hidung pasien dan kesimetrisan dari lubang hidung pasien. Yang selanjutnya yang kita lakukan adalah palpasi, yaitu dengan menekan hidung pasien. Baik, untuk hidung pasien normal. Baik, selanjutnya yang kita lakukan pemeriksaan adalah mulut dan faring pasien. Yang pertama yang kita lihat adalah bibir pasien, dari warna bibir, kesimetrisan dari bibir pasien. Yang selanjutnya adalah gigi. Gigi pasien apakah lengkap atau ada gigi palsu, berwarna atau lainnya. Yang selanjutnya yang kita lakukan adalah melihat gusi pasien. Apakah gusi pasien merah kemerahan? Dan selanjutnya yang kita lakukan adalah melihat lidah pasien, yaitu melihat warna lidah pasien juga. Siap, Bu? Baik, yang selanjutnya yang kita lakukan adalah palatum, yaitu melihat merah atau garis dari palatum tersebut. Oke, yang selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kepada faring pasien dengan menyuruh pasien untuk membuka mulutnya. Dan kita menggunakan sudut lidah dan penlight. Minta pasien untuk membuka mulut dan keluarkan lidah sambil berkata "ah". Bisa bilang "aku". Baik. Yang selanjutnya kita lakukan adalah dengan memeriksa bagian leher pasien. Yang pertama kita lakukan inspeksi, yaitu melihat keadaan dari leher pasien. Selanjutnya kita lakukan adalah palpasi dengan menekan bagian leher pasien dengan menggunakan jari-jari kita untuk memastikan bahwasannya tidak ada pembengkakan atau kelenjar atau gondok. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pemeriksaan thorax pasien. Yang pertama kita memeriksa bagian dinding dada pasien dan minta pasien untuk bernafas. Selanjutnya yang kita lakukan adalah meletakkan tangan kita di thorax pasien dan minta pasien untuk mengatakan 777. Bisa, Bu, katakan 77? 77. Baik, selanjutnya kita lakukan pada bagian belakang. Minta pasien untuk berdiri. Bisa, Bu? Baik, selanjutnya kita minta pasien untuk mengatakan 777. Katakan, Bu. 77. Lagi, Bu. 77. Lagi, Bu. 77. Oke. Baik, selanjutnya yang kita lakukan adalah perkusi di dada klien. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan auskultasi, yaitu pada jantung pasien. Minta pasien untuk bernafas. Nafas dulu. Untuk jantung pasien normal, kita lakukan pemeriksaan perkusi, yaitu pada bagian kiri dan bagian kanan. Jadi pada bagian ini normal, yaitu dullness. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan payudara dan ketiak pasien. Yang pertama kita lihat dulu inspeksinya, yaitu dari kesimetrisan kanan dan kiri payudara pasien. Selanjutnya adalah palpasi, yaitu memae. Palpasi dengan gerakan memutar searah jarum jam dengan mulai dari tepi menuju areola. Lakukan untuk kedua payudara secara bergantian. Selanjutnya kita mencetaknya matahari ibu. Selanjutnya kita palpasi pada bagian ketiak pasien, yaitu dari daerah clavicula dan ketiak, terutama pada area limfenodik. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen klien. Yang pertama kita lihat dulu bagian perut klien ini, abdomen, apakah membuncit atau tidaknya. Selanjutnya kita lakukan adalah auskultasi, yaitu dengan menggunakan stetoskop di bising usus klien, biasanya diletakkan pada usus besar. Pertama kita masuk ke bagian kepala ya, Bu. Hitung sampai 10 detik.
melakukan pemeriksaan pada hepar, yaitu berdiri di samping kanan klien, tangan kiri memegang pemeriksaan dinding toraks dan tangan kanan memegang posterior. 3/1 atau 12, tekan ke atas sehingga sedikit mengangkat dinding dada. Bernafas, Bu. Baik, untuk heparnya normal. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan limpa, yaitu pegang secara menyilang abdomen dengan tangan kiri di bawah panggul dan letakkan telapak tangan kanan dengan jari di atas abdomen. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan pada ginjal. Sebelumnya kita minta dulu pasiennya untuk duduk. Misi Bu, bisa duduk sebentar. Sebelumnya kita lakukan adalah palpasi pada ginjal pasien, ginjal kiri pasien. Tekan, apakah ada terasa nyeri Bu? Tidak ya Bu ya. Selanjutnya kita lakukan adalah perkusi dengan mengetuk-ngetuk ginjal pasien. Baik, untuk ginjal normal. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada area genitalia pasien. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada rektum dan anus pasien. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian kulit pasien. Yang pertama yang kita lakukan adalah inspeksi, melihat warna dari kulit pasien dan kelembapan pada kulit pasien. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian kuku pasien. Yang pertama yang kita amati kuku pasien, yaitu warna dari kuku pasien. Selanjutnya yang kita lakukan adalah palpasi. Palpasi yaitu dengan kita menggenggam tangan pasien dan melakukan penekanan pada ujung tangan jari pasien dengan menggunakan ibu jari. Jika kembali cepat, maka normal. Selanjutnya kita membuka handphone kita. Dan mencuci tangan menggunakan 6 langkah. Selanjutnya kita lakukan adalah terminasi. Baik Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan, Ibu bisa cari saya di nurse station ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.